Segmen kali ini akan berbeda. Kita akan menyajikan konten storyteller yang memiliki kaitan dengan kisah nyata. Namun disclaimer, semua karakter dan tempat dalam cerita ini hanyalah fiksi. Baik, mari kita mulai ceritanya. Selamat datang di Luar Nalar, di mana segala cerita misteri dan horornya dunia yang tak terpecahkan ada di sini. Cerita ini berjudul Desa yang Terhapus. Di peta tua ada sebuah titik kecil dengan nama Desa Waringin Jati. Desa itu pernah menjadi rumah bagi puluhan keluarga. Namun kini ia tak lagi ada. Tidak ada bangunan yang tersisa, tidak ada tanda kehidupan. Hanya hutan lebat yang seolah-olah menelan segalanya. Banyak yang percaya desa itu hanyalah legenda. Sampai seseorang akhirnya menemukannya kembali. Namanya adalah Dimas, seorang jurnalis investigasi yang terobsesi dengan kisah-kisah aneh. Ia menemukan foto tua dari tahun 1978, potret sekelompok warga desa dengan tatapan kosong, berdiri di depan sebuah gapura kayu besar bertuliskan "Selamat datang di Waringin Jati". Anehnya, foto itu diambil seminggu sebelum seluruh desa dilaporkan menghilang. Dimas yang penasaran dengan foto tersebut bertanya-tanya, kalau ini hanya cerita rakyat, kenapa ada bukti fisiknya? Dan kenapa tidak ada satupun catatan resmi tentang evakuasi mereka? Hal tersebut membuat Dimas kebingungan. Dimas pun dengan semua rasa penasarannya berniat untuk mencari tempat desa tersebut, Desa Waringin Jati. Namun nihil. Akan tetapi ada satu petunjuk kecil pada saat Dimas mencari-cari tempat tersebut. Dimas mempunyai teman bernama Pak Surya. Dan ternyata Pak Surya adalah mantan petugas kecamatan yang mengaku pernah mengunjungi desa itu pada masa kecilnya. Pak Surya bertanya, "Kamu yakin mau ke sana, Nak? Tempat itu bukan sekedar hilang. Ada alasan loh kenapa semua orang berhenti mencarinya." Dimas dengan segala rasa penasarannya pun menjawab dengan lantang dan percaya dirinya, "Iya Pak, saya benar-benar ingin tahu. Saya ini kan jurnalis, pengen tahu cerita-cerita mistis dan aneh yang ada di desa tersebut. Dan juga ada misteri yang belum terpecahkan nih Pak." Dengan ransel berisi kamera, perekam suara, dan senter, Dimas pun memulai perjalanannya, ditemani oleh Pak Surya tentunya, karena Dimas tidak tahu arah dan jalannya. Hutan di depan mereka seperti tirai gelap yang menelan cahaya, benar-benar lebat. Jalan setapak semakin sempit, tanah menjadi lembek, dan kabut pun mulai turun. Meski matahari masih ada di atas kepala, suara serangga mulai terdengar. Meskipun ini masih siang, rasanya sudah seperti malam saja. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi rasanya dunia luar. Kebisingan kota perlahan lenyap. "Pak Surya, ini masih lama ya kita bakal ketemu sama desanya? Rasanya kita sudah berjalan hampir 3 jam loh," celetuk Dimas yang mulai kelelahan. Tentu saja mereka sudah hampir 3 jam berjalan menembus hutan. Namun perlahan tapi pasti, akhirnya mereka tiba di sebuah gerbang kayu yang sangat tua, bahkan sudah mulai lapuk. Bentuknya persis sama seperti di foto yang ditemukan oleh Dimas, foto di tahun 1978. Hanya saja catnya sudah mengelupas dan sebagian kayunya telah dimakan oleh rayap. Mereka pun berjalan menuju gerbang tersebut. Dimas sumringah bukan kepalang. "Wah Pak, itu gerbangnya. Akhirnya Pak, kita ketemu." Pak Surya dengan nada sinis cuma menjawab, "Iya Dek Dimas,
Ayo kita ke sana. Sedikit ada nada ragu di balik suara Pak Surya. Begitu mereka mulai mendekat dari gerbang tersebut, tiba-tiba saja suhunya terasa berubah. Dimas berceletuk, "Kok dingin ya Pak di sini ya?" Pak Surya cuman berdiam dan melanjutkan jalan kakinya. Suhu pun semakin dingin setelah mereka tepat berada di depan gerbang tersebut. Rasanya seperti menusuk sampai tulang. Tercium bau logam memenuhi hidung, seperti bau darah yang mengering. "Apa itu? Aku melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan," kata Dimas spontan. Pak Surya memalingkan kepalanya, lalu senyap. Dimas menoleh cepat mencari asal suara tersebut, tapi tidak terlihat siapa-siapa. Dimas pun mengalihkan pandangannya kepada Pak Surya. Pak Surya nampak lemas dan pucat. Matanya terpaku pada sesuatu. Dimas melirik apa yang dilihat oleh Pak Surya, namun tidak ada apa-apa. Hal tersebut membuat Dimas merinding. Pak Surya, Bapak gak apa-apa? Pak? Oh iya, bukan apa-apa deh Dimas, maaf ya. Tadi aku cuman ngeliat sesuatu, burung sepertinya, celetuk Pak Surya yang setelah beberapa kali dipanggil Dimas tidak mendengar. "Mari deh Dimas, kita lanjut saja, tak usah dipikirkan," kata Pak Surya memecah keheningan. Pak Surya melanjutkan langkah kakinya memasuki gerbang tersebut. Dimas pun mengikuti dari belakang walaupun masih banyak pertanyaan dan juga perasaan takut yang mulai terasa. Mereka berjalan memasuki gerbang tersebut yang menuju ke arah desa Waringin Jati. Mereka berjalan cukup lama dan kiri kanan jalan pun masih hutan. Di tengah-tengah perjalanan menuju desa, mereka menemukan sisa pondasi batu dari bangunan yang sudah roboh sepertinya. Tepat di tengah reruntuhan ada sebuah lubang besar seperti sumur namun kering. Dindingnya hitam dan basah meski tidak ada air di dalamnya. Pak Surya berhenti melangkahkan kakinya dan berdiri kaku di tepi lubang tersebut. Bibirnya bergetar seakan ingin berbicara. Dimas juga ikut berhenti di tepi lubang tersebut. "Ini apa Pak?" kata Dimas bertanya spontan. Pak Surya dengan nada tertatih berusaha bercerita. Dulu warga percaya deh Dimas, sumur ini adalah jalan menuju alam penunggu. Dimas pun terdiam. "Alam penunggu Pak?" "Iya deh Dimas, alam penunggu. Ya kalau bahasa sekarang alam gaib. Saat kemarau panjang, mereka dulunya melakukan ritual untuk memanggil hujan. Tapi tahun itu ritualnya tidak sesuai seperti yang diinginkan." "Maksudnya apa ya Pak Surya?" "Maksudnya ada sesuatu yang dikorbankan deh Dimas." "Dikorbankan? Bapak maksud tumbal?" "Ya mereka bilang begitu, ada tumbal. Dan waktu itu kan saya masih kecil ya. Yang saya ingat yang menjadi korban adalah seorang perempuan muda dari luar desa yang saya pun tidak kenal. Dan setelah malam itu, semua desa ini terhapus deh Dimas." Dimas terbengong dan berusaha mencerna kata-kata dari Pak Surya. Kata terhapus membuat
bulu kuduknya meremang. Ia mencoba melihat ke dalam sumur dengan senter, tapi cahayanya hanya menembus kegelapan dan tidak terlihat apa ujungnya. Lalu tiba-tiba senternya mati begitu saja. Dan dari dalam sumur terdengar suara seperti napas berat, basah. Dimas terkejut dan memundurkan langkahnya. Dia menatap Pak Surya. Pak Surya menatapnya balik. Mungkin kita lanjut saja ya, Dek Dimas. Kamu yakin masih mau lanjut? Dimas dengan segala keraguannya, iya Pak, lanjut Pak, saya masih penasaran. Dimas melanjutkan perjalanan bersama Pak Surya. Setiap detik perjalanannya dia rekam menggunakan kameranya, jaga-jaga sebagai bukti ataupun ada kejadian yang tak menyenangkan terjadi. Gerbang, pondasi, sumur. Ia tahu jika semua ini dipublikasikan, kebenaran pasti terungkap. Dan tentunya tidak semua orang bakal bisa menerimanya. Akan tetapi dia juga sadar, mungkin yang dimaksud dengan alam penunggu oleh Pak Surya adalah penunggu dari sumur tadi. Sekejap dia mendengar bisikan dan suara, dan mungkin kalau dia menyebarkannya, hal ini akan membuat penunggu tersebut marah. Sambil berpikir, Dimas sesekali mendengar suara bisikan. Awalnya hanya berupa bisikan seperti angin yang lewat saja, namun perlahan-lahan suaranya semakin jelas. Kau tidak akan pergi. Dimas dalam hati berceletuk, apakah kebenaran dari desa ini memang harus diungkap? Jika yang datang setelahnya adalah kematian. Tidak jelas kelanjutannya setelah Dimas melakukan perjalanan ke desa tersebut. Beberapa bulan setelahnya Dimas menghilang, tidak terlihat di mana-mana. Pak Surya yang menjadi saksi perjalanan Dimas pun juga menghilang. Laptopnya ditemukan di meja kerja dengan satu video terakhir, video yang dia berikan judul rekaman gerbang desa Waringin Jati. Namun di video itu anehnya gerbangnya nampak baru dan catnya pun masih segar, dan di belakangnya puluhan warga berdiri menatap kamera dengan tatapan kosong. Rasa penasaran Dimas tidak mengungkapkan apa-apa. Malahan dia dan Pak Surya lenyap, satu-satunya orang yang mengetahui jalan menuju desa Waringin Jati. Hal ini menjadi sebuah misteri baru lagi. Dan tentunya setelah ada yang menonton video dari Dimas, ada orang lain yang penasaran lagi untuk mencari desa tersebut. Untuk kelanjutan cerita part keduanya akan dilanjutkan pada segmen video berikutnya. Berikan saran, komen, dan subscribe apabila menyukai konten seperti ini. Terima kasih.